Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut turnamen di Cina kawan. Zheng Zheng Longan Chess Master 2024. Tadi sore sudah menyelesaikan babak keempatnya kawan. Kemarin hari jeda, baru tadi siang dan selesai tadi sore kawan babak keempat. Hasil-hasilnya sebagai berikut. Ada dua partai yang berakhir menang kalah, di mana dua partai ini terbilang cukup panjang kawan, berakhir di atas langkah ke-70. Partainya Arjun Erigaisi yang menang atas pecatur Cina Majun kawan, dan pecatur Cina lainnya Bu Xiangxi mengalahkan Anish Giri, dan Bu Xiangxi bersama Yu Yangyi ataupun Arjun Erigaisi memimpin turnamen ini dengan perolehan 3 poin. Bedanya Arjun ini yang paling banyak memetik kemenangan, tapi dia sempat kalah kawan, memetik 3 kali kemenangan, 1 kali kalah. Dan idola kalian kawan, Daniel Dubois hanya bermain remes kawan di babak ketiga dan babak keempat tadi siang, sementara menempati posisi keempat. Dan kemenangan Arjun Erigaisi ataupun kekalahan Anish Giri ini kawan menempatkan posisi mereka di left rating ini cukup mengejutkan juga kawan, dimana beberapa hari yang lalu kawan, Pragnananda ini sempat menggeser posisi Vishy Anand. Pragnananda sempat menduduki posisi pecatur nomor 1 India, tapi hari berikutnya kalah kawan, turun drastis, dan sekarang posisinya digeser oleh Arjun Erigaisi. Arjun menggeser posisi Vishy Anand menjadi pecatur nomor 1 India sekarang kawan. Kemarin juga kawan, setelah memetik kemenangan, Abdussator juga merangsek naik kawan ke posisi 5 besar kawan, menggeser Firoza ataupun Iani Poniachi. Wesley So pun juga tergeser oleh Abdussator kawan, mendapatkan tambahan 11 elo rating di Praha Master. Nah, kemenangan atas pecatur Cina inilah yang akan kita ulas kawan dari Arjun Erigaisi, yang mengantarkan sementara dia menduduki posisi pecatur nomor 1 India. Nah, seperti apa gamenya? Langsung saja, mereka bermain dengan pembukaan Italia, variasi Giocho Piano kawan dengan gajah C5. Permainan mereka berdua terbilang cukup panjang kawan, jadi di awal pembukaan saya tak perlu menunjukkan langkah-langkah alternatifnya, kecuali di sini saya akan tunjukkan di mana Arjun ini memilih langsung keluar kawan, tidak memilih setup amankan raja ataupun pengembangan kuda B ke D2 atau gajah mundur ke petak B3, tapi langsung coba keluar ke petak G5 gajah. Pion H6, gajah H4, ada pion A6, pengembangan kuda B ke D2 terlebih dahulu. Rokade pun bisa kalian ambil juga kawan. Nah, di sini gajah tarik mundur ke peta A7 atau langsung kalian menyerang dengan pion G5, masih cukup umum dari ide gajah keluar ke peta G5 tadi kawan. Nah, baru sekarang pion A4 untuk mendapatkan penguasaan atau area sisi menteri. Nah, sekarang menteri ke E7, pion G5, 2 langkah yang paling banyak diambil oleh hitam. Memilih dengan pion G5 terlebih dahulu, gajah G3, baru menteri E7. Nah, di sini baru Arjun rokade. Kuda D7. Aneh bukan? Malah memblokade akses gajah berkembang, tapi idenya masih cukup umum kawan. Dia ingin menempati petak G6 nanti. Manuvernya seperti itu, masih cukup umum. Nah, sekarang pion B4. Nah, di sini kuda F8 kawan, kemudian pion D4, mulai dobrak petak pusat. Kuda G6 langsung manuver, melanjutkan rencana, merupakan pilihan terkuat pada posisi ini bagi hitam. Tapi memilih mulai dorong pion sayap rajanya, pion H5. Dijawab dengan pion B5, menantang pertukaran pion ataupun ancam kuda kawan. Dan Stockfish menyarankan kuda ke petak A5 untuk coba serang gajah yang terkuat. Tapi memilih dengan kuda ini mundur ke petak D8. Cukup pasif kawan, perwira-perwira hitam di posisi ini. Coba lihat, belum menyelesaikan tahap pembukaan, malah memberikan inisiatif bagi Arjun untuk keluar menyerang. Nah, di sini pion H4, ada pion G4 ancam kuda, dan Arjun mulai gebrakannya dengan pengorbanan kuda caplok pion E5, diterima ambil balik oleh pion D, ambil balik oleh gajah. Nah, di sini kawan mungkin pion F6 untuk blokade ancaman terhadap benteng. Saran dari Stockfish juga bagus kawan, memaksa gajah akan mundur, tapi memilih menyelamatkan bentengnya bergeser petak G8. Malah dalam posisi kena pin, sekarang posisi benteng. Nah, gajah mundur ke petak G3 untuk blokade laju pion di sini kawan. Baru sekarang kuda ke G6, serang pion. Stockfish menyarankan dorong pion E5 langsung kawan untuk berikan ruang bagi kuda langsung manuver, tapi memilih gajah tarik mundur ke petak D3 terlebih dahulu. Kuda caplok pion H4, baru sekarang pion E5.
Stockfish menyarankan kuda kembali ke petak G6 kawan, memilih raja bergeser ke petak F8, kuda langsung aktif kawan, memberikan bala bantuan serangan, siap petak F6, kuda ke F5, coba ancam gajah gelap dan nanti agar terbuka di sini kawan diagonal gelapnya dan dibalas dengan langkah kuda langsung ke petak F6. Benteng ke G6 yang terkuat kawan memilih benteng ke petak H8 dan menteri mulai naik ke petak D2. Persiapan mengisi lajur G nanti. Di sini kuda langsung caplok gajah G3. Ambil balik oleh pion F diagonal terbuka, memberikan kesempatan menteri ambil pion E5, lanjut macun dan di sini respon dari Arjun ada opsi gajah ini bergerak ke petak H7 kawan yang terkuat. Nanti dibalas pengorbanan menteri mungkin sikat kuda untuk mendapatkan gajah di sini atau Stockfish menyarankan keluarkan benteng AE1, keluarkan benteng-benteng untuk langsung memberikan tekanan. Posisi hitam sudah sangat sulit di sini kawan. Karena tadi langkah-langkah manuver perwiranya malah pasif. Manuver kuda ke petak D8 tadi kuda tidak langsung ke petak G6 malah memberikan kesempatan inisiatif bagi putih menyerang kawan. Benteng AE1 lanjut Arjun. Gajah sikat pion D4. Pengorbanan dari Arjun dikembalikan kawan untuk mendapatkan pion kembali. Ambil oleh pion C, ambil balik oleh menteri skak. Kita lihat di sini kawan, jumlah perwira sama. Kuda, gajah terang kawan. Memang terlihat di sini hitam unggul beberapa pion kawan sementara waktu dan dijawab dengan blokade dengan benteng F2. Kenapa tidak lari saja kawan? Kalau lari takutnya juga ada serangan di sini, pion didorong maju ataupun juga mungkin tempo yang akan didapat oleh hitam di sini kawan. Keluarkan kuda terlebih dahulu ke petak E6. Nah, mungkin benteng E4 serang menteri. Tapi memilih dengan benteng F2, kemudian kuda E6, benteng E4, menteri mundur ke D6, menteri C3, lanjut Arjun. Persiapan discover kawan, bisa mendapatkan benteng ataupun juga menghindari pin di sini. Nah, benteng diangkat naik ke peta H6. Baru sekarang pion pukul pion A6, pion B ambil balik pion A6. Nah, Stockfish menyarankan benteng diangkat naik ke peta E5 atau mondar-mandir terlebih dahulu untuk tempo serang benteng, benteng mundur kembali ke peta C3 kawan. Tapi memilih dengan gajah C4 untuk menghindari tekanan menteri. Persiapan mungkin bertukar dengan kuda di peta E6 ini. Benteng B8 siap keluar di sini. Ada benteng mundur ke E1 menjaga baris belakang. Dan pion H4 saran dari Stockfish untuk segera buka lajur-lajur akses bagi benteng ikut bermain di lajur H kawan. Tapi memilih angkat benteng petak B4 di sini. Dijawab dengan langkah kuda ke E4 serang menteri. Menteri bergeser ke B6, tetap posisinya mengepin benteng di sini. Nah, di sini ada pion A5 dikorbankan, langkah cantik kawan, taktik defleksi. Ditolak dengan langkah pengorbanan kualitas perwira. Langkah terbaik di posisi ini. Kalau sampai menteri ini ambil pion kawan, maka jawaban berikutnya adalah benteng ini punya kesempatan untuk segera ditumpuk. Kalaupun menteri kembali ke sini untuk pin benteng ini, maka raja bergeser saja. Kalau ada pion yang siap didorong, nah kalian sikat pion yang di sini saya rasa tidak akan didorong, dia akan jaga pion terlebih dahulu. Nah, di sini ada kuda yang siap bergerak ke peta F6 kawan. Oleh karena itu ditolak memilih pengorbanan kualitas benteng sikat gajah C4. Mundur kawan menteri. Kenapa tidak diambil saja kawan di sini? Di sini menteri akan ke petak D4. Dia mempunyai kesempatan lebih cepat untuk mencoba menantang pertukaran menteri. Walaupun jika dilanjutkan putih dalam posisi yang lebih bagus ketimbang hitam. Memang bukan pilihan yang bagus untuk ambil benteng ini kawan. Menteri mundur ke D2 karena posisi menteri hitam dalam posisi kena serangan. Dia ingin mendapatkan benteng yang di sini untuk mendapatkan tempo skak. Dan macun akhirnya memutuskan untuk korban menteri. Pilihan terbaik di posisi ini kawan. Seumpama kalian geser, jaga menteri tetap di atas papan kawan. Untuk menyerang kuda, ya benteng di sini jatuh. Dan seterusnya akan lanjutkan sendiri. Posisi hitam tetap dalam posisi yang sulit. Kolaps. Korban menteri. Ambil balik oleh menteri. Kemudian kuda bergerak ke D4. Nah, Stockfish sarankan benteng D1 memilih dengan kuda ke G5. Coba ancaman skak mat.
Blokade dengan kuda F5. Stockfish sarankan menteri ke E2 untuk mencoba menyerang lewat lajur ini kawan. Kalau ada gajah sikat oleh kuda dan seterusnya memilih dengan langkah kuda ke E4. Benteng H dobling di lajur C. Kemudian ada menteri B2 siap menusuk lewat lajur H nanti peta H8. Blokade oleh benteng D4, ada menteri B8 ancam gajah, benteng mundur ke D8 backup kawan. Nah, di sini benteng F1 siap sikat kuda. Terlebih dahulu benteng bergeser kawan untuk berkoneksi dengan rajanya kawan, tetap backup gajah di sini. Posisi juga dalam posisi ancam kuda. Menteri B4 skak terlebih dahulu dan Stockfish menyarankan pindah saja tapi memilih blokade dengan benteng. Kuda C3 persiapan manuver dihadang oleh gajah E6. Kuda tetap lompat ke D5, ancam benteng menawarkan pertukaran dengan kuda di peta F5 dan jual beli itu terjadi. Gajah sikat kuda, benteng ambil kuda, ancam pion, ancam gajah, benteng C4 terlebih dahulu, menteri mundur ke A3. Nah, selanjutnya gajah mundur ke E6, benteng ambil pion H5, raja bergeser ke E8. Nah, Stockfish di sini kawan menyarankan menteri ini bergeser ke pusat ke lajur E, tapi memilih benteng H8 skak langsung, raja D7, menteri D3 skak, raja bergeser ke C6, ada benteng H6 pin gajah kawan, benteng C1 skak, blunder kawan. Apa yang menjadi masalah? Di sini benteng ini perlu dukungan kawan. Kalau tidak berhati-hati, dia memilih petak yang tidak ada dukungan dari gajah ataupun dari benteng, bahayanya menteri ini sangat fleksibel. Bisa melakukan skak-skak yang memposisikan dia bisa menggarpu benteng serta raja. Raja bergerak ke H2 dan benteng D7 ancam menteri. Menteri ambil pion A6 skak terlebih dahulu, raja bergerak ke C5. Benteng H5 skak, blokade oleh benteng dan pertukaran benteng kawan, atau melakukan skak terlebih dahulu kawan Stockfish. Tapi langkah pertukaran ini juga bagus untuk simplifikasi agar menteri ini hanya melawan gajah plus benteng, tidak ada koneksi dua benteng. Ini memperlemah koneksi atau koordinasi permainan hitam kawan. Di sini, menteri ke peta A7 melakukan skak dan berikan jalan bagi pion untuk segera promosi yang terkuat, memilih menteri D3, benteng C4, persiapan bergeser untuk awasi pion ini kawan. Nah, Stockfish menyarankan menteri ke peta B3 untuk awasi peta A4, tapi memilih peta D1, jaga peta A4, serang pion yang di sini. Dan coba lihat langkah dari menteri bergerak ke peta D3 ke peta D1. Sekarang posisi permainan dalam posisi level alias remis menurut perhitungan engine kawan. Langkah yang terkuat adalah gajah ke peta E6 kawan. Tapi memilih gajah ke peta C6 berikan dukungan bagi benteng ataupun juga tetap kawal diagonal terang panjang kawan. Kalau ada kesempatan dengan benteng menyerang pion G2, pion A6, benteng A4. Pion dorong maju dikorbankan, tapi harus hati-hati. Ada serangan di diagonal gelap, benteng bisa jatuh. Nah, benteng ke A2 coba keluar menyerang juga yang terkuat kawan. Dan tetap mengawasi dengan gajah petak terakhir, petak terang. Memilih dengan benteng A6. Menteri ambil pion merupakan pilihan terkuat. Tidak akan berani benteng ambil pion kawan, karena masih ada serangan nanti di petak-petak gelap. Tapi memilih dengan langkah menteri ke B3. Pion F5 sekarang, koneksikan dua pionnya. Raja G1, ada gajah B5. Langkah kesalahan kawan, di mana gajah bergerak ke peta E4. Berkoneksi dengan pion kawan, dan coba lihat koneksi gajah pion. Benteng di lajur A kawan, sulit bagi pion ini bisa promosi. Gajah B5, menteri E3 skak. Kemudian raja D5, raja putih juga naik ke peta F2, pion C5 untuk blokade kawan dan pion siap dihantam, jaga oleh menteri E7, gajah C6. Kemudian ada raja naik ke E3, siap berdali pion-pion ini, raja hitam ke C4, menteri E6 skak. Kemudian ada raja B5 dan menteri B3 skak. Raja bergeser, menteri siap untuk mendukung pionnya bisa promosi. Tapi cukup kuat kawan dengan keberadaan gajah, keberadaan benteng, petak terang masih cukup kuat untuk dijaga oleh hitam. Nah, di sini gajah E4 yang terkuat, kemungkinan akan dibalas. Raja ini akan bergeser ke D2. Ini akan mencoba untuk menghentikan laju pion yang juga bebas kawan.
tapi memilih dengan gajah ambil pion G2, raja D3 untuk mendapatkan pion yang di sini. Ini juga ancaman bagi putih kawan. Kemudian benteng B6. Raja bergerak ke G4, benteng B4 skak. Raja ambil pion kawan, dan hitam menyerah di langkah ke-70. Ancamannya adalah 4 langkah berikutnya, skak mat. Kalian tidak bisa melakukan skak di sini kawan, langsung dicaplok skak mat 1 langkah, dan benteng juga tidak bisa meninggalkan lajur B karena ancaman skak mat 1 langkah juga kawan. Benteng jatuh di langkah berikutnya. Ya, kalau kalian tetap sikat menteri, pion ini bisa promosi, dan tetap saja kawan, ancamannya juga skak mat 2 langkah. Oke, itulah kawan kemenangan Arjun di game keempat, mengantarkan dia menjadi pecatur nomor 1 India sementara untuk saat ini di live rating kawan. Dan semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.